Kalau melihat pencapaian sampai dengan hari ini, saya pikir Messi masih layak ya, dengan usia yang tidak muda ini, untuk bisa mendapatkan gelar itu. Karena saya pikir sepak bola di eranya Messi ya, gelar semuanya, penciptaan sejarah tentunya ya hanya di Messi, walaupun sempat ada Ronaldo sebagai pembanding, tapi kan sampai detik ini Ronaldo sudah angkat top. Ya pemirsa, Argentina kembali menang dramatis saat bersua Inggris sempat tertinggal 0-1. Abis Celeste akhirnya bisa berbalik 2-1 dan lagi-lagi Lionel Messi tampil sebagai pembeda dengan 2 assist kepada Enzo Fernandez juga Lautaro Martinez. Nah sekarang banyak yang beranggapan di sini bahwa banyak yang menilai kekalahan Inggris itu karena memang Tuchel sendiri salah memasukkan pemain di babak kedua, menarik Declan Rice, dan akhirnya mereka dengan keputusan untuk tampil bertahan seperti tadi sudah dikatakan di awal kita membahas, dan ini menjadi bumerang bagi Three Lions. Bagaimana tanggapannya? Saya pikir setiap manusia, setiap pelatih pasti berpikir ketika sudah unggul akan berpikir untuk bertahan lebih baik. Iya. Tapi faktanya lawan mereka adalah Argentina. Mereka punya Messi. Sebuah keputusan yang saya pikir memang bisa dikatakan blunder ya. Walaupun unggul tapi tidak bisa menjaga keunggulan. Kemudian pemain-pemain yang diganti adalah pemain-pemain yang punya kontribusi yang kuat. Sebelum mereka selalu berada dalam tekanan. Declan Rice, dia bermain di gelandang. Harusnya sebelum para pemain-pemain Argentina itu mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Inggris, tentunya peran dari Declan Rice adalah memutus, mengganggu, mempersempit. Tapi yang terjadi adalah ketika dia ditarik keluar, ada ruang-ruang yang memang sangat memudahkan untuk para pemain-pemain Argentina bisa masuk, bermanuver, dan seolah-olah memberikan keleluasaan Messi dengan magisnya untuk berkreasi. Dan terbukti, dia mampu memberikan 1 assist, 2 assist. Salah satunya adalah kepada Enzo. Dan di saat Enzo itu melakukan shooting, tidak ada satupun gelandang, tidak ada satupun pemain dari Inggris yang mencoba untuk menutup, sehingga Enzo dengan gampang melakukan shooting untuk bisa menyamakan kedudukan. Berbicara Argentina ini artinya adalah ini comeback ketiganya dia di Piala Dunia ini. Sebelumnya dia sempat tertinggal dari Cape Verde, Tanjung Verde, lalu juga Mesir, juga seperti itu, dan akhirnya kemarin Inggris juga seperti itu. Nah, pertanyaan ini, kenapa sihir ini bermunculan, sihir ini mulai muncul di atas menit ke-60 di babak kedua gitu ya. Apakah memang cara permainannya itu kayak Argentina terlambat untuk panas, atau memang itu bagian dari strategi mereka? Seringkali dari 3 kali comeback-nya Argentina itu saya melihat bahwa ketika terutama Mesir ya, ketika mereka sudah unggul 2-0, mereka mencoba untuk menerapkan garis pertahanan yang begitu rendah. Sesekali mereka memang ada di middle block, tapi banyaknya mereka mencoba untuk merapatkan barisan, melakukan compact dengan jarak pemain antar lini tidak terlalu jauh, kemudian defend counter. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sanggup setiap pemain, setiap individu untuk selalu menjalankan intensitas yang tinggi, melakukan sprint dalam 5, 10, 20 menit. Artinya kan tidak setiap pemain itu mampu. Untuk memaksimalkan defense mereka, saya pikir dengan mereka berada di garis pertahanan yang rendah, itu akan memberikan keleluasaan kepada Messi, kepada pemain-pemain yang lain dari Argentina untuk mengkreasikan serangan mereka, memaksimalkan ruang antar lini mereka dengan sangat baik. Dan yang utama adalah mereka punya kedewasaan bermain. Mereka punya mental yang begitu kuat. Selain tadi, Messi. Nah, berbicara Messi ini belum pernah absen di setiap pertandingan di Pesta Bola Dunia ini. Bahkan dia juga mampu bermain 120 menit kemarin full saat melawan Inggris. Nah, ini apakah menjadi faktor penentu atau ini akan sangat berpengaruh pada saat nanti mereka akan bertemu di final berhadapan dengan Spanyol nanti? Spanyol sejauh ini masih baru kebobolan 1 gol. Kemudian Argentina setelah mereka bertemu dengan Cabo Verde, ketemu dengan Mesir, terakhir ketemu dengan Inggris, lini pertahanan mereka rapuh. Selalu kebobolan. Ketika bertemu dengan Spanyol tentunya
ketika mereka selalu ingin mencoba bermain terbuka, saya pikir akan sulit ketika bertemu dengan Yamal, pemain muda, bisa dibilang wonderkid-nya Spanyol juga, dibesarkan juga sama seperti Messi di La Masia. Ini akan menjadi sebuah pertarungan yang tricky. Kalau sisi sebelah kini pertahanan dari Argentina lebih aktif untuk menyerang, dikhawatirkan mereka akan dieksploitasi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Yamal ataupun Baena di sisi flank. Selain Lionel Messi yang dikatakan punya sihir, yang mampukah nanti sihir ini ditaklukkan oleh Spanyol gitu ya. Selain Lionel Messi, siapa saja pemain yang nanti juga akan menjadi pembeda dari Argentina? Saya pikir kemarin dengan kontribusi dan golnya Enzo, saya pikir Enzo memang salah satu pemain yang sangat penting ya. Tidak hanya kuat dalam defense, tapi bagaimana dia juga memiliki mentalitas yang sangat kuat. Bagaimana dia juga memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Beberapa kali sebelum dia mencetak gol, dia adalah pemain yang banyak sekali untuk bisa melakukan dan berani melakukan shooting dari luar kotak penalti. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa McAllister pun juga punya keseimbangan, punya penjagaan area, terutama lini tengah yang sangat baik berkolaborasi dengan Enzo. Satu-satunya gelar yang belum dimiliki Messi adalah Golden Boot. Yes. Nah, apakah tahun ini akan menjadi miliknya atau justru Kylian Mbappe yang akan panen gol nantinya pada saat perebutan posisi 3-4? Kalau melihat pencapaian sampai dengan hari ini, saya pikir Messi masih layak ya dengan usia yang tidak muda ini untuk bisa mendapatkan gelar itu. Karena saya pikir sepak bola di eranya Messi ya gelar semuanya, penciptaan sejarah tentunya ya hanya di Messi, walaupun sempat ada Ronaldo sebagai pembanding, tapi kan sampai detik ini Ronaldo sudah angkat koper. Wah, ini kalau bahas Messi ada Ronaldo agak sensitif biasanya ya. Biasanya seperti itu. Agak sensitif nih. Tapi sekarang gini, kalau kita bicara lagi nih, Argentina sejauh ini dia bisa melaju ke final. Apakah memang di sini posisinya Lionel Messi bermain untuk Argentina atau Argentina bermain untuk Lionel Messi? Saya pikir Argentina bermain untuk Messi. Karena yang terjadi adalah semua pemain yang ada di Argentina, starting 11-nya, semuanya saya pikir selalu memiliki visi seperti apa yang diinginkan oleh Messi. Satu itu. Yang kedua, ketika mereka memiliki bola, coba selalu aktornya seolah-olah harus ke Messi. Dan memang terbukti gitu loh. Setiap Messi itu mendribbling bola, setiap Messi itu mencoba bermanuver, selalu memunculkan peluang. Peluangnya bisa untuk dimaksimalkan oleh Lautaro mungkin, yang sejauh ini baru mencetak 3 gol. Artinya visi dan konsep bermain ya Messi yang punya. Oke, jadi per satu bola memang satu pemain bisa berubah semuanya. Oke, ini semakin menarik. Tapi kita break sejenak karena kita membahas partai finalnya nih, partai puncaknya. Spanyol dengan Argentina. Selain satu ini, Sportcast akan segera kembali.